Pemirsa, pemerintah berhasil melakukan uji terbang pesawat menggunakan bahan bakar bioaftur atau aftur sawit, di mana capaian tersebut merupakan sejarah baru bagi dunia penerbangan Indonesia, sekaligus meningkatkan penggunaan energi ramah lingkungan. Uji terbang pesawat CN235-200 Flying Testbed buatan Dirgantara Indonesia berhasil menggunakan bahan bakar bioaftur J2.4 atau aftur sawit. Uji terbang tersebut berada pada ketinggian 10.000 kaki selama 1 jam 20 menit, di mana bahan bakar pesawat dicampurkan 2,4% minyak inti sawit yang diproduksi PT Pertamina dengan penggunaan katalis merah putih milik Institut Teknologi Bandung atau ITB. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga telah melakukan uji teknologi penggunaan bioaftur sejak tanggal 8 hingga 10 September lalu. Menteri ISDM Arifin Tasrif mengatakan penggunaan bioaftur merupakan upaya mempercepat penggunaan energi baru terbarukan sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca dari transportasi udara. Berdasarkan Peraturan Menteri ISDM Nomor 12 Tahun 2015, pencampuran bahan bakar nabati pada aftur ditargetkan mencapai 3% pada 2020 dan 5% pada 2025. Dan hari ini kita telah melihat sejarah baru, yaitu penerbangan perdana yang menggunakan bahan bakar nabati yang memang kita tunggu selama ini. Dan hari ini, tadi pagi telah dicoba jarak Bandung dan Jakarta menggunakan bahan bakar nabati ini dengan menggunakan pesawat CN235 FTB. Nanti kalau keberhasilan ini akan menjadi tahap awal dalam peningkatan kontribusi bioaftur di sektor transportasi udara dalam rangka meningkatkan ketahanan dan keamanan energi nasional. Sebelumnya, PT Pertamina Persero bersama ITB telah melakukan uji coba co-processing kerosen dengan minyak nabati untuk menghasilkan prototipe produk bioaftur. Uji coba tersebut meliputi titik nyala densitas, titik beku, kestabilan thermal JF-TOT, aromatik, titik kabut, LHV, hingga spesifik gravity. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita pagi ini sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dadan Kusdiana. Beliau adalah Direktur Jenderal EBTKI Kementerian SDM. Halo, selamat pagi Pak Dadan. Pagi Mas Pras. Iya, semangat pagi. Ya, semangat pagi juga ini Pak Dadan. Langsung saja kita akan membahas isu yang menarik dan ini menjadi sejarah baru ya bagi Indonesia dengan penggunaan bioaftur sendiri. Mungkin bisa dijelaskan sejauh mana nih proses keberhasilannya hingga uji coba juga berhasil dilakukan Pak Dadan. Ya, terima kasih Mas Pras. Ini sebetulnya bukan upaya sehari ya atau sebulan. Ini upayanya sudah agak panjang ya. Yeah. Kalau melihat dari perjalanannya ini dimulai sejak 2012. Kami juga waktu itu zaman Pak Menterinya Pak Jero Wacik ya. Ada kerjasama dengan Kementerian Perhubungan di 2014 kita ada MOU bagaimana mendorong pemanfaatan biofuel bahan bakar nabati khususnya untuk disubstitusi dengan aftur ya untuk pesawat terbang. Jadi proses-prosesnya bermula dari situ, kerjasama dengan ITB. ITB sebetulnya jauh lebih awal secara inisiatif sendiri mengembangkan katalis. Awalnya katalis untuk bagaimana memproduksi biofuel secara umum ya. Jadi tidak hanya untuk bioaftur, tapi juga mengembangkan katalis untuk keperluan yang lain, misalkan untuk green gasoline, jadi gasolin yang berbasis bahan bakar nabati. Juga untuk green diesel, jadi biodiesel, tapi yang berbasis dari bahan bakar nabati. Jadi kira-kira kerjasama awalnya dari situ atau inisiatif awalnya dari situ dari ITB, kemudian bekerjasama dengan Pertamina karena Pertamina sangat berkepentingan juga bagaimana untuk mempunyai katalis untuk produksi BBM secara umum ya di refinery. Jadi inisiatif awalnya itu adalah pengembangan dari sisi katalisnya. Nah dalam perjalanannya Indonesia juga pengembangan biofuelnya kan cukup kalau saya sih bilangnya sangat baik ya. Yeah. Kita sudah menjalankan program biodiesel kan sudah cukup panjang gitu. Nah ada beberapa inisiatif bagaimana kita mengembangkan juga biodiesel yang atau green diesel kita sebut yang bisa dicampur dalam
pola yang tidak terbatas, artinya bisa dimanfaatkan 100%. Sama juga nanti dengan bioaftur, bagaimana produknya itu harus sama dengan yang sekarang. Kalau biodiesel harus sama dengan minyak solar. Kalau bioaftur harus sama dengan aftur. Jadi kira-kira seperti itu awalnya. Baik, tapi sejauh ini tantangan yang dihadapi, kita tahu tadi prosesnya dari tahun 2012 dan ini kan pengembangan terus dilakukan sehingga akhirnya kita berhasil menemukan formula yang bisa dikatakan setara dengan penggunaan afturnya sendiri untuk pesawat terbang gitu. Tantangannya apa saja Pak Dadan? Ya, saya sih kalau menurut kami ya dari Kementerian SDM juga dari masyarakat yang terus mendorong dari sisi pemanfaatan teknologi ya. Yang pertama tentunya tantangan pertama adalah bagaimana mengembangkan prosesnya. Bagaimana supaya kita bisa mempunyai proses untuk produksi dari bioaftur ini. Ada dua hal di situ yang paling penting. Yang pertama adalah tingkat konversi supaya ini nanti menuju ke keekonomian. Dan juga untuk mendapatkan spesifikasi yang memang cocok, yang tepat. Ya. Nah ini yang kuncinya adalah di proses itu nanti kan katalisnya. Katalis ini yang akan bekerja untuk merubah minyak sawit menjadi bioaftur. Jadi tantangan paling awal yang pertama adalah pengembangan prosesnya. Tantangan yang kedua adalah memastikan bahwa ini yang dihasilkan bioaftur ini adalah bahan bakar yang memang bisa dipakai gitu ya, ditunjukkan, bisa diuji. Kalau kami misalkan untuk biodiesel, kita kan juga melakukan berbagai macam uji coba ya sejak tahun 2005, 2006 gitu sampai sekarang. Setiap kita misalkan ini cerita sedikit untuk biodiesel. Setiap kita akan menaikkan campuran, misalkan dari B5 menjadi B10, itu ada uji cobanya. Kita menaikkan dari B10 ke B20 ada uji cobanya, termasuk yang sekarang untuk B30 itu dilakukan uji coba yang cukup panjang ya. Nah, tapi kan ini di darat ya. Ini kendaraannya kan relatif simpel kalau untuk lakukan uji coba. Tantangan cukup besar yang sejak 2015 kita ingin melakukan uji coba ini karena secara produk sebetulnya bioaftur kan sudah ada di tempat yang lain ya. Tidak di Indonesia belum ada di 2015, tapi di tempat yang lain sudah ada pada saat itu di Brazil. Nah, jadi tantangan yang kedua dari sisi uji coba karena ini basisnya adalah pesawat, jadi kita harus mencari atau mempunyai pesawat yang bisa dilakukan uji coba. Dan alhamdulillah ini dari support dari kerjasama berbagai macam pihak ya, dari Garuda, kemudian dari Pertamina, Angkasa Pura, PT Dirgantara, ini bisa kita mendapatkan pesawat yang bisa dilakukan uji coba yang tadi sudah sama-sama kita saksikan. Nanti tantangan berikutnya adalah keekonomian. Tapi ini kan kita itu tidak perlu harus langsung tanya ini nanti ekonomis enggak gitu. Keekonomian itu tahap berikutnya. Sekarang adalah tahap teknisnya dulu. Teknisnya ini bisa atau tidak, produksinya bisa atau tidak, produknya masuk enggak kepada spek. Kan kita sudah ada standarnya juga untuk bioaftur. Jadi ini secara bertahap ya, secara bertahap kita sudah melihat, menyaksikan, membuktikan bahwa bioaftur yang diproduksi oleh Pertamina, dikembangkan katalisnya oleh ITB dan Pertamina, danai oleh BPDP Sawit, ya didukung oleh pihak-pihak yang lain, ini sudah kita buktikan bahwa ini bisa digunakan. Betul, paling tidak ini milestone baru lah untuk pengembangan dari energi nabati begitu kaitannya dengan penggunaan bioaftur tadi. Tapi kalau kita lihat dari sisi pada saat uji coba itu, adakah perbedaan pada saat penggunaan bioaftur kemudian juga dengan aftur yang secara normal begitu digunakan untuk pesawat pada saat uji coba, Pak Dadan? Kita kan pada saat Pak Menteri hadir ya di Soekarno-Hatta, itu kan juga disampaikan oleh yang pilotnya, testimoninya seperti apa, bagaimana pengalamannya seperti apa, dan tidak hanya testimoni, sebetulnya kita kan punya data-data juga, data-data empirisnya, pengukurannya seperti apa. Untuk pemanfaatan sampai 2,4% ini tidak berbeda dengan yang sekarang ya, dengan aftur yang secara umum. Jadi secara kinerja ini sama gitu. Secara kinerja sama di angka 2,4%. Jadi
kami melihat dan kita juga karena menggunakan standar gitu. Kalau pesawat kan standarnya jauh lebih tinggi ya daripada dengan kendaraan. Betul, Pak. Jadi kita pastikan itu masuk dan kita lihat bahwa hasilnya juga sesuai dengan dengan standar-standar yang ada. Baik. Kita akan jeda dulu sebentar ini Pak Dadan, nanti mungkin bisa dijelaskan lagi di segmen berikutnya begitu kaitan dengan istilah J2.4 begitu, kemudian juga dengan katalis merah putih akan seperti apa sih nanti penggunaannya, kita akan bahas di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, kami akan sampaikan sejumlah infografik untuk Anda. Dan yang pertama terkait dengan proses panjang dari keberhasilan uji coba BioAftur J2.4. Kita lihat ya, ini seperti apa sih proses panjangnya. Dari tadi sudah kita juga sampaikan di segmen sebelumnya pemirsa bahwa penelitian Pertamina, RTI, kemudian Pusat Rekayasa Katalisis dari ITB ini juga sudah dimulai sejak tahun 2012 seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dadan Kusdiana tadi. Kemudian ada pengembangan dari sisi katalis merah putih, ada uji produksi co-processing di refinery unit 4 di Cilacap, ini juga masih dalam proses pengembangannya. Kemudian ada produksi BioAfturnya J2.4 dan pengujian teknis juga berlangsung di sepanjang tahun 2021 serta akhirnya kita mampu melakukan uji coba terbang penggunaan BioAftur J2.4. Dan selanjutnya kita lihat dari sisi Peraturan Menteri SDM nomor 12 tahun 2015 di mana ada kewajiban pencampuran bahan bakar nabati dalam bahan bakar aftur. Tahun 2020 targetkan sekitar 3%, kemudian di tahun 2025 5%. Baik, kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan bersama dengan Bapak Dadan Kusdiana, Dirjen EBTKI Kementerian SDM. Baik, Pak Dadan, ini kalau sudah disampaikan tadi informasi terkait dengan Peraturan Menteri SDM nomor 12 tahun 2015 di mana campuran bahan bakar nabati dan aftur 3% di tahun 2020 dan terakhir uji coba sekitar 2,4%. Ini J2.4 ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ini Pak Dadan. Ya, 2,4 itu betul, itu 2,4% ya, 2,4% dihitung dari jumlah bahan baku yang dicampurkan di dalam proses produksi BioAfturnya. Oke. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya itu adalah minyak sawit, tapi yang berbasis dari kernel ya. Jadi bukan minyak sawit yang seperti biasa kita sering dengar ya CPO ya, bukan. Oke. Ini adalah minyak sawit yang asalnya dari bijinya. Kan kalau kita buka sawit itu di dalamnya kan ada biji ya, ada bijinya. Nah itu kalau dipres itu keluar minyak juga, itu keluar minyak, itu disebut minyak kernel. Oke. Dari sisi jumlah ini lebih sedikit daripada minyak sawit yang berasal dari daging ya. Iya. Tapi dari sisi komposisi ini lebih cocok memang untuk dikonversi ke BioAftur, gitu ya. Jadi dari sisi jumlah lebih sedikit, tentunya dari sisi harga juga ini lebih mahal daripada minyak CPO ya. Jadi secara harga juga memang lebih mahal dan jumlahnya lebih sedikit. Nah, dicampurkan 2,4%. Tadi kan Mas Pras menyampaikan dicampurkan dengan kerosin, masuk ke refinery, diolah gitu ya. Sebanyak 2,4%. Nah, kenapa 2,4%? Nah, tadi kita kan mengikuti standar ya, standar bahan bakar. Baik. Ada misalkan titik beku gitu ya. Atau titik kabut. Titik kabut itu bahan bakar itu akan mulai menuju beku ya kalau dinginkan. Nah ini setelah kita uji, kita proses, kita lihat 2,4% inilah yang secara spek ini bisa masuk. Jadi per sekarang ini memang proses yang kita kuasai dengan katalis yang ada ini baru maksimum di 2,4%. Kita belum bisa menambah gitu. Jadi kalau ada permen SDM tentang roadmap untuk pemanfaatan BioAftur, betul kita mentargetkan 3% di 2020 dan 5% di 2025. Nah sekarang kita sudah punya
kapasitas untuk produksi ya di 2,4%. Kita memahami dari sisi produksi, dari sisi teknologinya. Saya kalau kita bisa dorong ini 2,4% ini juga sudah suatu terobosan yang sangat baik ya. Dari sisi bagaimana meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bahan bakar nabati untuk dimanfaatkan di transportasi udara ya. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini, tadi juga sudah disampaikan ada katalis merah putih begitu. Ini memang murni karya anak bangsa yang ini juga nanti akan dimanfaatkan pada saat co-processingnya sendiri. Iya betul. Kalau yang saya pahami ya, juga dari paparan-paparan yang diberikan oleh ITB, kita diskusi bahwa tadi kan disampaikan bahwa ini sudah dari 2012 pengembangan katalisnya. Sekarang sebetulnya ITB itu punya kapasitas untuk memproduksi katalis ya. Ada pabrik yang sekarang sedang dibangun nanti. Dan kalau katalisnya bisa dibangun sendiri, teknologinya sendiri gitu. Kan sekarang selama ini juga proses-proses untuk memproduksi aftur, memproduksi BBM yang lain itu memerlukan katalis. Dulu awalnya itu bagaimana kita mempunyai katalis yang dihasilkan sendiri dengan teknologi sendiri, sehingga akan mendorong perekonomian lah di dalam, mungkin juga harganya bisa lebih baik. Nah dalam perjalanannya ini juga dikembangkanlah katalis untuk bahan bakar nabati oleh ITB. Sekarang sudah ada katalis yang untuk bioaftur, sekarang sudah ada katalis yang untuk green diesel dan green gasoline. Jadi ITB juga lagi juga mengembangkan, didukung oleh BPDP Sawit dari sisi pendanaannya. Kita juga akan lihat nanti ada bensin yang berbasis dari sawit. Sekarang yang kita lihat adalah bioaftur yang juga berbasis dari sawit. Karena kita memang punya sawit yang cukup ya untuk mendukung sektor energi. Jadi betul bahwa ini adalah teknologi yang dikembangkan seluruhnya oleh putra-putri bangsa Indonesia ya di sini. Baik. Pak Dadan, menarik kalau kita bicara mengenai bahan bakunya. Memang ini berasal dari tanaman sawit di Indonesia, tapi ini kan menjadi salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia. Apakah ini nanti akan bisa dikatakan ada keterbatasan nantinya terkait dengan bahan baku? Mengingat ini ada kepentingan untuk kebutuhan ekspor dan juga konsumsi di dalam negeri. Apakah karena ini kernel jadi akan lebih banyak posisinya di Indonesia? Iya, sekarang sekitar mungkin seperlimanya itu dimanfaatkan di dalam negeri, termasuk untuk pemanfaatan untuk biodiesel dari produksi sawit kita yang sudah di atas 50 juta KL ya. Dan ini produksi minyak sawit ini akan terus meningkat. Kenapa meningkat? Meningkat bukan dalam arti kebunnya makin luas ya, nanti kan disambung-sambungkan dengan perusakan hutan, bukan. Tapi meningkat karena memang produktivitas dari kebun sawitnya ini semakin baik sekarang. Pemerintah kan punya program juga untuk permajaan sawit. Nanti produktivitas sawitnya misalkan yang kita lihat misalkan sekarang itu bijinya itu akan semakin banyak dihasilkan. Sehingga produksi kita akan semakin baik, semakin banyak dari sisi volume. Memang ini juga menjadi salah satu sumber devisa utama kita ya. Dari ekspor CPO ini dan turunannya. Nah yang kami lihat adalah di dalam negeri ini kan yang kita lihat itu adalah peningkatan nilai tambah. Betul. Kalau kita ekspor misalkan minyak kernel ya harganya segitu. Tapi kalau kita olah di dalam negeri menghasilkan bioaftur kan terjadi nilai tambah ya di dalam negeri. Ini dinikmati oleh kita dampaknya. Di samping itu kita mendorong pemanfaatan energi yang lebih bersih di dalam negeri, mengurangi gas rumah kaca nantinya. Jadi banyak manfaat nih kalau kita bisa lakukan pemanfaatan bioaftur juga. Baik. Pak Dadan, sejauh mana ini akan menjadi target dari Kementerian SDM dalam pengembangan khususnya energi terbarukan, kemudian bioaftur? Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Dadan, dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Dadan Kusdiana. Beliau adalah Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dari Kementerian SDM.
Ya, Pak Dadan, mungkin di segmen ini bisa Anda jelaskan lebih lanjut begitu target dari Kementerian SDM untuk mengejar lagi bagaimana pengembangan kemudian produksi energi baru terbarukan, termasuk juga kaitannya dengan penggunaan bioenergi seperti saat ini adalah bioaftur yang sedang kita bahas, Pak Dadan. Ya, Indonesia kan sudah berkomitmen ya di Paris Agreement, kita itu akan menurunkan gas rumah kaca 29%. Presiden juga insya Allah akan hadir juga di Glasgow untuk COP26. Kita juga Kementerian SDM dalam hal ini mempunyai target untuk pemanfaatan energi terbarukan itu 23% di 2025. Sekarang baru 11,2%. Nah, caranya salah satunya apa? Kita dorong pemanfaatan biofuel. Tadi saya sampaikan bahwa biodiesel sudah berjalan, kita sekarang sudah 30%. Ini satu-satunya negara di dunia yang memanfaatkan biodiesel dalam jumlah yang sangat besar secara nasional dengan standar kualitas yang terus kita jaga. Nah, kita sekarang geser ke yang lain, geser ke yang bensin. Yang bensin kan sekarang belum dicampur dengan bahan bakar nabati. Ini sedang dikembangkan juga prosesnya menggunakan katalis yang dikembangkan oleh ITB. Kita juga akan dorong lagi pemanfaatan bioetanol ya. Dari yang berbasis bahan bakar nabati untuk yang bensin. Kemudian untuk yang aftur, memang aftur ini sudah diproduksi 100% di dalam negeri, jadi kita sudah tidak impor ya kalau untuk aftur. Tapi kan basisnya fosil. Kita dorong sekarang pemanfaatan bioaftur yang berbasis energi bersih. Jadi tidak menambah gas rumah kaca ke lingkungan. Sekaligus ini adalah sebagai bentuk komitmen ya di Indonesia terhadap global dalam rangka penurunan gas rumah kaca. Yang lainnya misalkan terjadinya nilai tambah hilirisasi sawit. Kan hilirisasi ini didorong terus sama Presiden ya, tidak hanya di mineral tapi juga di produk-produk yang lain supaya nilai tambahnya itu bisa dinikmati oleh masyarakat kita sendiri di sini gitu ya. Jadi kalau bisa kita tingkatkan nilai tambahnya, insya Allah juga secara keekonomian makin baik. Jadi ada sisi lingkungan, ada sisi industri, ada sisi ketahanan energi, ada juga sisi keekonomian di dalam negeri. Jadi kalau saya lihat ini manfaatnya, benefit terhadap Indonesia ini akan sangat besar. Pak Dadan, terakhir, bagaimana optimisme Anda melihat bahwa ketahanan energi nasional juga akan terjaga dengan fokus pada pengembangan bahan bakar nabati, kemudian juga energi baru terbarukan ini, Pak? Ya, secara khusus untuk bioaftur ya, kita kan sudah punya pengalaman untuk pengembangan biodiesel. Jadi saya nanti bersama stakeholder kementerian yang lain itu akan melakukan hal yang sama, uji coba, kemudian teknis, kemudian kajian keekonomian, kemudian nanti secara legalnya seperti apa. Kita akan ikuti proses tahapan tersebut. Dan saya punya keyakinan sangat tinggi karena ini sudah dikuasai di dalam, bahan bakunya ada, prosesnya kita punya, teknologinya kita punya, marketnya kita ada di sini. Ya, jadi termasuk juga untuk energi terbarukan yang lain, biodiesel kita sedang kaji untuk pemanfaatan yang lebih tinggi ya, dari B30 misalkan menjadi B40. Kita akan dorong lagi untuk pemanfaatan biofuel untuk campuran gasolin, juga untuk energi terbarukan yang lainnya, panas bumi, surya, hidro, angin, biomasa. Kita ini punya semua. Punya semua, kita punya market, dan kita juga punya kebutuhan untuk mengembangkan energi terbarukan ini. Baik, berarti tinggal sama-sama optimis ya, Mas Pras. Yes, setuju Pak. Kita akan tetap dukung Pak bagaimana pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia, karena kita tidak bisa juga terus bergantung kepada energi fosil tentunya, Pak Dadan. Baik, Pak Dadan, terima kasih banyak Pak atas waktu yang disempatkan, dan ini insight yang menarik ya terkait dengan perkembangan energi baru terbarukan, termasuk juga dengan bioaftur yang terus dikembangkan oleh pemerintah hingga saat ini. Pak Dadan, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Pak Dadan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Dadan Kustiana, Dirjen EBTKE dari Kementerian SDM. Tapi jangan beranjak dari tempat Anda, karena di segmen berikutnya kami masih akan kembali dengan pembahasan tema menarik lainnya. Sesaat lagi.